Baik, selanjutnya kita langsung saja lihat contoh 41. Pada contoh 41, tunjukkan bahwa untuk n besar dari 1, untuk n besar sama dengan 1, 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Tunjukkan melalui induksi matematika. Jadi dengan kata lain ya, kita akan buktikan bahwa jumlah n buah bilangan ganjil pertama adalah n kali n tambah 1 per 2. Nah, bagaimana pembuktian dengan induksi matematika? Nah, seandainya kita misalkan pernyataan tadi sebagai Pn. Nah, sesuai langkah induksi bahwa kita akan membuktikan pada basisnya dulu ya. Jadi pada n awalnya. Jadi kalau ini n besar sama dengan 1, tentu n-nya dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. N-nya dimulai dari 1. N dimulai dari 1, maka basisnya adalah P1. Nah, kita harus tunjukkan bahwa P1 benar. Ya, P1 benar artinya apa? 1 suku pertama sama dengan 1 kali 1 tambah 1 per 2. Ya, jadi 1 sama dengan 1 kali 1 tambah 1 per 2. Hasilnya sama dengan 1. Nah, ternyata ruas kirinya 1, ruas kanannya 1. 1 sama dengan 1. Artinya P1 benar. Karena P1 sudah benar, maka kita lanjut langkah induksi. Nah, pada langkah induksi kita punya hipotesis ya, tadi asumsi. Ya. Asumsinya apa? Misalkan dulu, anggap saja dulu bahwa pernyataan ini benar. Artinya apa? 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Ini pernyataan atau asumsi kita. Nah, kalau kita sudah mengasumsikan bahwa ini benar, maka pernyataan ini bisa kita gunakan untuk n tambah 1. Ya, apa itu n tambah 1? Ya, Pn tambah 1 adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n tambah 1 suku berikutnya. Ya, 1 suku sesudah n untuk bilangan bulat adalah n tambah 1 dan nilainya harus sama dengan n tambah 1 kali n tambah 1 tambah 1 per 2. Ini didapat dari Pn, tetapi n-nya kita ganti dengan n tambah 1. Jadi n di sini diganti dengan n tambah 1, kemudian n di sini diganti dengan n tambah 1, kemudian tambah 1 di sini tetap, dan di sini per 2-nya juga tetap. Jadi ruas kanan Pn tambah 1 didapat dengan mengganti n menjadi n tambah 1. Nah, untuk membuktikan, kita tinggal menunjukkan ruas kiri sama dengan ruas kanan. Jadi dalam proses pembuktian ya, butuh aljabar sedikit ya, untuk menunjukkan bahwa ruas kiri sama dengan ruas kanan. Maka biasanya kita bekerja dari ruas kiri dulu. Kita ubah ruas kiri sehingga sama dengan ruas kanan. Ruas kirinya apa? Ruas kiri dari Pn tambah 1 ya. Ini ruas kirinya. Kita tuliskan semua ruas kiri. Nah, ternyata pada ruas kiri Pn tambah 1, kalau kita skip sampai n di sini, itu sama dengan Pn. Jadi kita skip dulu 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n, kita tandai ya, kita kelompokkan. Kemudian suku terakhirnya adalah n tambah 1 juga kita pisahkan. Nah, sesuai dengan asumsi kita tadi, 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n itu kan sama dengan Pn, asumsi kita. Nah, apa itu Pn? Pn tadi adalah 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah n sama dengan n kali n tambah 1 per 2. Artinya ini kita ganti dengan
N kali N tambah 1 per 2. Jadi ini kita ganti dengan N kali N tambah 1 per 2. Sisanya tetap kita tulis. Jadi N tambah 1 tetap kita tulis. Nah, dari sini baru kita mulai otak-atik ya, sederhanakan sehingga dia sama ke bentuk Pn tambah 1. Gimana caranya? Nah, N dikali N menjadi N kuadrat, N kali 1 menjadi N per 2 nya tetap, tambah N tambah 1 per N tambah 1. Nah, ini ada per 2, sedangkan ini bulat, tidak ada pecahan. Nah, caranya supaya bisa dijumlah ya, tentu kita samakan penyebutnya. Jadi ini kita buat N tambah 1 per 2 ya. Kalau N tambah 1 per 2, maka di atas juga harus kita kali 2 ya. Jadi 2N tambah 1 2N tambah 2 per 2. Nah, sama-sama penyebutnya sudah 2, maka boleh kita jumlahkan. N kuadrat tidak ada pasangannya, kemudian N tambah 2N menjadi 3N, kemudian konstanta plus 2 ya, plus 2 per 2. Nah, kemudian per 2 tetap ya, kita tulis per 2. N kuadrat tambah 3N tambah 2, ini kan bisa kita faktor. Faktornya apa? N tambah 1, N tambah 2. Jadi ini faktor dari N kuadrat tambah 3N tambah 2. Nah, kemudian supaya sama dengan Pn tambah 1, maka N tambah 2 kita tulis sebagai N tambah 1 tambah 1 ya. Nah, N tambah 2 kita tulis sebagai N tambah 1 tambah 1, yang lainnya tetap. Nah, sampai di sini kita lihat Pn tambah 1 tadi sudah sama. Nah, sudah sama artinya apa? Pn tambah 1 sudah terbukti benar. Nah, sesuai dengan prinsip pembuktian induksi matematika, maka jika Pn tambah 1 benar, maka secara keseluruhan Pn tadi benar ya. Jadi soal kita tadi ya sudah terbukti kebenarannya. Dengan kata lain apa? Jumlah N buah bilangan bulat positif pertama adalah N kali N tambah 1 per 2 untuk N besar sama dengan 1 ya, untuk N besar sama dengan 1. Jadi ini sudah pas, sudah berapapun N yang kita masukkan nantinya pasti benar ya, kalau dengan, karena sudah dibuktikan dengan induksi matematika.